Buka ya. Jadi di sini ternyata banyak subscriber saya. Dan yang belum subscribe tolong channel YouTube saya Dewi Basir TV. Saya bersyukur saudara, saya banyak terima ya inbox itu dari Malaysia, dari Hong Kong. Kemarin ada dari Malaysia yang iri, Bu, kapan ibu ke Malaysia? Masa ibu hanya ke Hong Kong? Saya bilang iya nanti ya, tunggu Tuhan suruh. Saudara, saya bersyukur kalau lewat YouTube ini ternyata banyak sekali memberkati orang. Kenapa? Karena YouTube itu bisa masuk ke kamar-kamar pribadi. Ya mungkin yang saudara punya pergumulan apa, dan saya sudah banyak mendengar ya ada orang-orang yang senang gitu, Bu, lewat channel YouTube ibu saya semakin pengen bertumbuh dekat sama Tuhan, saya pengen lagi mengejar kekudusan, saya pengen, itu yang menyenangkan Tuhan kan saudara. Oke, nama saya Dewi Basir. Saya tidak ada hubungannya sama Abu Bakar Basir. Jadi saudara tidak usah takut. Kita minta dilahirkan? Ya bahkan kita nggak pernah bisa memilih kan? Tuhan kan nggak pernah tanya, lu mau dilahirkan nggak? Kalau tahu kita lahir di dunia, bahkan kita nggak pernah pilih bentuk muka yang kayak apa, nggak bisa pilih kan? Ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek, bener nggak? Tapi disyukuri aja. Yang penting hidungmu satu, lubangnya dua menghadap ke bawah. Itu sudah normal, amin? Gak usah dimancung-mancungin. Kecuali lubangnya menghadap ke atas. Itu harus dioperasi. Bukan apa-apa, kalau hujan masuk air. Mati gak bisa napas. Kalau udah begini bersyukur saja, amin? Yang kedua yang kita nggak pernah bisa pilih di hidup ini, mati. Ada di sini yang tahu tanggal matinya tanggal berapa? Nggak ada yang tahu kan? Bahkan cara matinya dengan cara apa kita kan nggak tahu kan? Kenapa kematian itu menjadi sebuah misteri dan rahasia Tuhan dalam hidup manusia? Kenapa saudara? Kita nggak dikasih tahu tanggal matinya itu kenapa? Supaya kita hidup berjaga. Karena kita nggak pernah tahu bakal 5 menit yang akan terjadi ke depan. Bener nggak? Saya yakin tuh kalau orang dikasih tahu ya, nanti kamu itu akan mati tanggal 31 Desember 2030 seiring bubarnya Indonesia. Jangan dengar yang begitu pesimis. Indonesia akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Karena ada Indonesia bubar, benar nggak? Kita lagi tidak berkampanye. Saudara, benar nggak ya? Kalau dikasih tahu tanggal mati kita tanggal 30 Desember, saya yakin tuh orang berdosa sampai tanggal 29. Bener nggak? 29 ya, nanti tanggal 28 lah, jangan sampai 29, besok udah mau mati gitu ya, 28 ya, tiba-tiba 29 mulai berubah. Tanya, hey bro, mau kemana? Haleluya. Lu kenapa jadi aneh? Shalom. Kenapa jadi begitu? Mau mati besok. Betul nggak saudara? Orang kalau tahu mau mati besok, dia pasti berubah kan? Nggak ada orang mau mati besok gini, aduh tinggal hari ini kesempatan bersinah, selingkuh, ada begitu? Kenapa Tuhan nggak kasih tahu tanggal mati kita tanggal berapa? Supaya engkau berjaga. Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hari besok. Saya punya teman saudara di Jakarta. Dia punya suami meninggal, itu simpel sekali ya. Dia bilang gini, Pak, itu pelafon di depan kamar kita udah bocor loh. Panggil tukang ya, nggak usah, nanti saya aja, kaliannya nggak tinggi. Dia naik saudara dipanjat, lagi manjat ada lebah yang hitam agak besar tuh terbang. Itu hinggap di dada kirinya. Tiba-tiba ditikam di dada kiri sama lebah itu. Dia bilang sama istrinya, saya pusing. Istrinya bilang, turun aja, kayaknya kata lebah itu. Turun sampai di bawah pingsan. Dibawa ke rumah sakit, meninggal di jalan. Dokternya bilang apa? Bu, ini sebenarnya lebah biasa. Kalau dia tikamnya di bibir, cuman bengkak bibirnya. Tapi dia tikam pas di pembuluh darah di jantung. Jadi langsung racunnya ke bawah ke jantung, berhenti, sep, jantungnya mati. Istrinya bilang, kalau saya tahu begitu, saya suruh tukang yang panjat. Berarti yang diharapkan mati siapa? Ya. Saudara tahu nggak, kalau tukangnya yang manjat, maka ceritanya berubah. Istrinya akan bilang, suami saya meninggal, kenapa? Lagi tidur di kamar, lebahnya masuk kamar. Jadi bukan soal tukangnya, bukan soal lebahnya, tapi time limit hidupnya memang sudah selesai. Amin.
Makanya jangan sombong hidup, ya. Apalagi bikin dosa terus tobat. Amin. Saya tahu ini orang-orang yang berdosa dari mukanya. Terus diam. Ini saya lagi khotbah ya. Jangan bercanda aja. Kalau memang ketegur enggak saudara, lo kita satu saat akan mati loh, nggak ada yang tahu. Hidup 5 menit ke depan, nggak ada yang tahu. Saya kemarin baru pulang dari Palu, saudara, gempa di Palu 7,4 skala Richter, 1 menit digoncang, 10.000 orang mati. Itu loh, manusia itu kita nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bener nggak? Cuman 1 menit. Saya mau tanya, 1 menit itu cepat atau lama? Cepet banget kan? Kita nunggu orang berapa lama ya nyampe? 1 menit. Oh iya, oke, cepet banget. Tapi untuk ukuran gempa dengan kekuatan 7,4, 1 menit, lama nggak? Nggak ada yang bisa lari, saudara. Itu ya, saya, saudara-saudara saya di Palu, mereka bilang mau lari, jatuh lagi. Itu baru 7,4. 1 menit 10.000 orang mati. Hidup ini jangan sombong, ya. Saya ini beberapa hari di Hong Kong berdoa terus di kamar tuh, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kayaknya udah duniawi banget saya di sini. Apa saya yang terlalu kupur apa? Malam-malam itu mau tidur, aduh saya ini terlalu kedagingan kali. Bener, saya ngomong sama temen saya ngomong sama Bu Pipi, Bu, orang di Hong Kong ini kayaknya nggak ingat kiamat ya. Kita lihat loh kehidupan di sini, jalan kerja, nanti ada yang, kalau ada yang doyan selingkuh tuh pada selingkuh, bersinah, jalan kerja. Ada nggak orang yang masih ingat Tuhan? Tapi saya percaya di Glow ini semua ingat Tuhan. Amin, malaikat lihat loh mukanya. Jangan cuma amin tuh. Benar nggak saudara? Engkau harus menjadi pendoa syafaat buat kota ini. Amin. Berdiri di hadapan Tuhan buat kota ini. Kenapa? Tuhan bilang tidak secara kebetulan engkau ditempatkan di satu kota. Kemana engkau dibuang oleh Tuhan, berdoa untuk kesejahteraan kota itu di hadapan Tuhan. Benar nggak saudara? Menangis buat kota ini saudara, menjerit buat kota ini. Ada begitu banyak orang yang berjalan menuju kepada kebinasaan. Lo jujur loh, saya tuh di jalan, apalagi kalau lagi nyebrang gitu, lihat mereka, saya gini, Tuhan berapa yang masuk surga? Jangan ketawa loh, kan sedih loh, bener nggak? Kita harus punya mata dan hati Tuhan untuk melihat kota ini. Menangis buat kota ini saudara. Tanggung jawab saudara itu besar sekali di sini. Bukan secara kebetulan Anda ditempatkan di tempat ini, bener nggak? Ya, hedonismenya begitu kuat di sini ya saudara, dan Anda harus melihat dengan mata Tuhan. Akhirnya saya kecewa di rumah, saya stres, saya putus asa begitu. Lalu saya cerita ke teman-teman saya bilang gini, Deb, ya ampun, ya hidup ini singkat, lu ngapain stres? Nikmati aja dunia. Karena hidup ini cuma satu kali. Ayo nikmati dunia, gak usah stres. Kedengarannya benar ya. Tapi apa kata firman Tuhan, apa yang ada di dunia ini? 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16, kalau bisa ditayangkan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 berkata, sebab semua yang ada dalam dunia ini cuma 3 hal. Tolong dicatat baik-baik, supaya kita semua sebagai orang percaya sama Tuhan tahu apa yang ada di dunia, supaya engkau tidak tertipu dengan dunia. Kenapa? Satu saat kita semua akan tinggalkan dunia ini. Tidak ada satupun yang kau bisa bawa dari apa yang kau punya di dunia ini. Benar nggak? Engkau harus tahu ya, apa yang ada di dunia ini. Kata firman Tuhan, 1 Yohanes pasal 2, kita mulai ayat yang ke-15. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 berkata begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Ya, ini besar sekali ayatnya. Bisa digedein ya. Ya, nanti di download itu aplikasi yang buat Alkitab jadi satu-satu ayat kayak lagu tadi ya. Ayat yang ke-15, janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Saudara mengasihi dunia, engkau tidak mengasihi Tuhan. Ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia ini cuma 3. Yang pertama, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17,
Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Katakan amin. Yang ada di dunia ini cuma 3. Yang pertama, keinginan daging. Siapa yang punya daging di sini? Semua punya daging. Ketika engkau merasa punya daging, berarti engkau masih punya keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Galatia 5:19-21 berkata, sebab keinginan daging itu telah nyata: percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, perpecahan, keserakahan, rupa-rupa kejahatan ada di dalam daging kita. Dan barang siapa yang hidup menurut daging, dia akan mati binasa. Tetapi jika oleh Roh engkau mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup. Yang pertama bicara tentang keinginan daging. Saudara, setan zaman dulu sama setan zaman now beda. Amin. Setan zaman dulu itu pocongan, kuntilanak, genderuwo. Ya, sekarang sudah tidak muncul, apalagi di Hong Kong. Ya, setan Hong Kong itu apa sih? Ya, kalau yang ke Indonesia itu kan setannya itu kan kuntilanak, ya, pocongan. Suatu negara itu akan bisa terlihat dari keadaan setannya. Kemakmuran sebuah negara. Kalau di Indonesia itu kasihan, setannya kuntilanak, bajunya lusuh, ya, nggak diganti-ganti, apalagi yang namanya tuyul cuma pakai cawat. Tapi Indonesia mulai bangkit, ya. Lalu saudara, ya, itu setan zaman dulu. Sekarang sudah tidak muncul yang begituan. Kuntilanak sudah tidak muncul. Kenapa? Sudah diganti menjadi pelakor. Kata kuntilanak gini, aku sama orang Kristen lebih kudus aku. Bajuku panjang sampai ke bawah, tapi bolongannya satu tok di belakang. Dia bilang orang Kristen zaman now udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi kata kuntilanak, Eke bingung, yang setan Eke apa ye? Bertobat. Jangan jadi kuntilanak zaman now. Ingat loh ya, yang perempuan-perempuan, jaga kekudusan hidupmu. Jangan jadi pelakor. Apa itu pelakor? Pelatih kor. Ya, perebut laki orang. Di Indonesia banyak. Orang-orang di Indonesia itu sekarang, saudara, mereka yang cewek-cewek yang belum menikah, nggak mau menikah sama yang bujangan. Katanya, saya nggak mau bu sama laki-laki bujangan, masa cicilannya panjang. Nikah sama cowok bujangan, nyicil rumah 15 tahun, kelamaan, ya. Kalau dapat bapak-bapak, om-om, kata dia, nah itu saya lebih tertarik sama bapak-bapak. Kenapa? Karena bapak-bapak itu lebih punya hati, harta dan properti. Bertobat. Jangan ya engkau gadaikan keselamatanmu hanya karena keinginan daging. Percabulan, kenajisan. Saudara, satu kali ada yang tanya sama saya gini, Bu, ibu kalau pelayanan ke daerah gitu banyak yang kerasukan nggak? Oh iya, sering saya kalau pelayanan daerah, masih puji-pujian orang udah kerasukan. Kenapa ya Bu, kalau di Jakarta atau di Hong Kong ada nggak yang kerasukan lagi ibadah? Nggak ada. Kalau dia tanya, kenapa ya Bu di kota-kota besar tidak ada yang kerasukan? Saya bertanya sama Roh Kudus loh, Roh Kudus kenapa ya, kok di kota besar nggak ada yang kerasukan? Roh Kudus jawabnya begini, tahu nggak kenapa? Karena orang di kota besar, di gereja, itu setan sudah tidak bekerja. Setan cuma kontrol. Ya benar, setan cuma kontrol. Lancar coy, lanjutkan. Kenapa saudara? Ya, karena setan bilang gini, kita nggak usah kerja, dagingnya aja udah pada gede. Bener nggak? Ini daging tidak ada hubungan sama setan ya. Jadi kalau ada orang yang jatuh dalam perselingkuhan, kenajisan, jangan bilang gini, gara-gara setan Bu. Kasihan setan tahu. Bener nggak? Setan sampai protes sama Tuhan, Tuhan saya udah nggak mau jadi setan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Jangan jadi setan dan setan. Ya, bertobat. Bener nggak? Apa-apa selain setan, kata setan gini, ih sial banget ya, enak di lu, sial di gua. Yang selingkuh lu, yang sial gua. Dagingmu itu nggak ada hubungannya sama setan. Percabulan, kenajisan, segala hal-hal pencemaran itu tidak ada hubungan sama setan, itu hubungannya sama daging.
Makanya Rasul Paulus berkata, aku melatih dagingku, tubuhku ini, dan menguasainya seluruhnya, supaya jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Tuhan. Saudara bisa batalin, kita keselamatannya bisa batal nggak? Bisa. Bukan Tuhan yang batalin, Anda sendiri karena Anda tidak mau taat dan Anda mengikuti keinginan dagingmu. Yesus sudah mati satu kali untuk selama-lamanya. Dia menjatuhkan kutuk atas daging, saudara. Jadi engkau yang hidup jangan lagi dikuasai oleh daging. Amin. Ya, keinginan daging di situ. Ya. Lalu di sana dikatakan yang kedua ada keinginan mata. Saya mau tanya, mata kita ini ada puasnya nggak? Biasa aja enggaknya. Gak usah terlalu bersemangat. Ya, mata kita ini nggak ada ya. Tadinya cuma naik sepeda, pengen naik mobil, punya rumah satu, pengen rumah tiga, langsung tiga lah. Itu keinginan dagingnya. Terus langsung tiga. Ya, benar nggak? Ya, pengen terus keinginan daging. Yesus bilang hati-hati. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu jahat, maka jahat seluruh tubuh. Jika matamu gelap, maka gelap seluruh tubuhmu. Bagaimana engkau memandang dunia ini? Orang yang memandang dunia ini adalah kekayaan materialistis, maka dia akan mengarahkan segala tenaganya untuk mencapai itu. Di Jakarta, bukan di sini. Insya Allah. Saya di Jakarta ditelepon satu wanita cantik, Bu, Ibu bisa datang ke apartemen saya nggak? Saya pengen mati, Bu, pengen bunuh diri. Jangan bunuh diri dulu, tunggu saya datang. Saya datang, saudara. Ya, apartemennya mewah di Sudirman. Dia bilang, saya sudah di lobi. Oh ya, Ibu tunggu bentar, 5 menit lagi saya nyampe. Tadi saya udah keluar sebentar beli sesuatu. Saya tunggu di lobi, dia datang pakai Mercy terbaru. Dia turun, saudara, pakai tas yang 500 juta, pakai berlian. Pokoknya dia sekali jalan 1,5 M. Sudah sama tas sama berliannya, gitu ya. Lalu teman mainnya Syahrini, maju cantik, mundur cantik. Saya nggak tahu kalau kepleset cantik nggak. Ya, nggak usah dibayangkan orang kepleset. Ya, lalu dia datang, ayo Bu naik, sampai di atas. Dia kenalan sama saya bilang, kenapa? Iya Bu, aduh Bu, ya saya tuh dengerin khotbah Ibu, kayaknya saya ditampar-tampar deh. Kenapa? Ibu, saya mau ngaku sama Ibu, saya ini peliharaan. Saya kaget, kenapa ada perempuan cantik dipelihara. Biasanya yang dipelihara itu apa, saudara? Anjing atau kucing, ya, makanannya dog food, ya. Kalau wanita cantik makanannya apa? Dipelihara. Lalu saya bilang sama dia, kamu itu hidup dalam kemunafikan, ya. Mercy terbaru, tas 500 juta, berlian ratusan juta, tapi kamu hidup dalam kemunafikan. Saya tahu jiwamu tuh gak bahagia. Iya Bu, makanya Bu, saya berapa kali pengen mati, bunuh diri. Saudara, tidak ada satupun yang bisa menggantikan kebahagiaan dalam hidupmu. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Amin. Engkau hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Biar cuma makan nasi sama sambal happy. Ya. Benar nggak? Pengalaman ya. Yang tiap hari makan nasi sama sambal. Ya, nggak apa-apa. Saya juga sering di rumah. Ya, biar cuma goreng tempe, makan sambal, udah happy hati. Kenapa? Tidak ada setan yang tuduh hidup kita. Itulah orang yang paling bahagia di dunia ini, benar nggak? Ya. Ketimbang orang kaya makan di restoran mewah, ada dosa, stres otak, mati. Iya, benar, pengen mati, bunuh diri. Saya bilang, kamu menipu diri sendiri. Untuk apa engkau beroleh dunia dan segala isinya, tapi engkau kehilangan nyawamu? Makanya saya telepon Bu Debbie, Bu, doain saya Bu. Kamu mau ikut Yesus sungguh-sungguh? Iya Bu. Siap miskin gak? Ya nggak usah miskin. Susah kan, saudara? Loh, kalau kamu mau ikut Yesus harus siap miskin. Ya nggak usah Bu. Siap miskin, saya nggak bilang harus miskin, tapi harus siap miskin. Bener nggak? Lihat nggak orang kaya yang diuji sama Yesus? Pulang jual semua milikmu, ikut aku.
Sangat menyesal dia. Kenapa? Karena banyak harta. Dia lupa Tuhan cuma suruh tinggalin hartanya, tapi engkau ikut sumber berkatnya. Wow enggak? Ketika engkau kehilangan segala sesuatu, engkau dapat sumbernya. Wow enggak? Biasa aja. Kayaknya wownya emosi. Makanya orang bilang hal mendapatkan kerajaan Allah, Yesus bilang ibarat seorang orang yang mendapatkan kerajaan Allah, dia menggali tanah, dia dapat kekayaan yang tidak ternilai, dia pulang, dia jual semua miliknya cuman untuk beli sebidang tanah itu. Kenapa? Karena dia tahu ini lebih berharga dari semua yang dia punya. Engkau kalau mau ikut Yesus, nggak siap kehilangan segalanya, jangan ikut Tuhan. Amin. Amin. Waktu engkau temukan Yesus, engkau temukan segala-galanya di hidupmu. Apa yang paling berharga buat kita selain jaminan hidup kekal sampai selama-lamanya? Benar nggak saudara? Saya bilang, kamu siap miskin nggak? Ya jangan kali Bu. Ya kalau gitu kamu nggak bisa ikut Yesus benar-benar. Ya nggak usah miskin Bu. Saya tidak suruh kamu miskin, tapi harus siap miskin. Kenapa? Kalau kamu bertobat, kamu tanya saya suruh kamu balikin di apartemen sama yang pelihara kamu kan? Mercy-nya balikin, semua balikin. Ya sampai kayak gitu Bu? Iya, sampai tidak ada tersisa. Mulai dari nol hidupmu, tapi bersama sumber yang benar. Makanya tuh saya undang ibu ke sini, maksudnya ibu doain saya biar saya dapat jodoh. Kayaknya kalau saya dapat jodoh saya bisa lepas Bu dari dia. Nah terus kriteria jodohmu yang seperti apa? Ya kalau bisa jangan jauh-jauh sama yang simpel. Susah kan kalau pandangannya orang, cara memandang dunia ini udah harta. Emang yang simpen kamu sekarang siapa? Pengusaha batu bara. Saya punya banyak kenalan pengusaha batu bata. Tahu nggak? Bener nggak? Sama-sama pengusaha, sama-sama batu. Cuma beda rasa mata. Ya, cuma memang beda artis ya, dan beda duitnya. Mau nggak? Sama-sama loh. Ya jangan gitu dong, susah saudara. Orang ya, itu loh Yesus bilang, kalau orang itu sudah matanya memandang dunia ini kekayaan, biar dia dengar firman, takut sih dia, tapi nggak bisa bertindak. Kenapa? Hatinya itu, makanya Yesus itu sampai mensejajarkan dirinya dengan Mammon loh. Tidak ada hal lain yang Yesus sejajarkan. Dia bilang, kau tidak bisa mengabdi pada Tuhan dan pada Mammon. Karena Mammon bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hati kita. Dan itu beda tipis, ya. Iya, itu ada keinginan mata. Saudara, hati-hati dengan matamu. Apa yang kau lihat itu akan menentukan hidupmu ke depan. Kalau engkau memandang dunia ini hanya tempat persinggahan, kita semua tidak akan lama di dunia ini. Alkitab bilang, kalau engkau kuat ya sampai 70. Ya, hidup umur manusia itu kan menyusut terus kan saudara. Dari dulu 600 tahun, wah zamannya Abraham 700, terus turun karena dosa. Sekarang Alkitab bilang 70. Ada yang kuat bertahan sampai 80, 100. Ya, tapi itu pun kebanggaannya sakit penyakit dan penderitaan. Saya di Jakarta ketemu 2 orang umur 100, dua-dua minta didoakan biar mati. Bener Bu, doakan Bu. Umur berapa Oma? Ulang tahun 106. Wih dahsyat ya Oma. Iya 106. Jadi sekarang mau didoakan apa Oma? Pengen mati. Doakan biar mati. Ya saya kan gak mungkin mendoakan dia dalam nama Yesus matilah kau. Gak bisa kan. Makanya juga kalau minta umur jangan terlalu panjang-panjang. Nanti rempong sendiri, benar nggak? Ya, kalau nggak bisa mati rempong juga loh. Ternyata kematian itu Alkitab bilang sebuah keuntungan. Kenapa? Karena orang kalau nggak mati-mati siksa. Siapa yang udah siap mati? Saya mau tahu di sini yang sudah siap mati angkat tangan. Yang belum siap mati angkat tangan.
Yang bingung angkat kaki. Kayaknya banyak yang bingung. Saudara, engkau siap atau tidak siap kalau waktunya tiba? Kita nggak bisa ngomong tidak, ya. Kalau waktunya tiba, dipanggil pulang harus pulang, ya. Nggak bisa bilang tidak. Jadi daripada tidak siap, lebih baik siap. Ya, mempersiapkan diri itu bukan pergi beli baju putih, ya, pesan peti putih, bukan, ya. Putihkan hidupmu, putihkan hatimu. Kalau masih ada kepahitan, dendam sama orang, lepaskan dalam nama Yesus. Kejar kekudusan. Yang masih terikat dengan kenajisan, percabulan, ya, perselingkuhan, buang di dalam nama Yesus, ya. Tinggalkan itu semua, saudara. Itu keinginan daging, ya, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Nah, ini yang ada di dunia. Yang ketiga, kesombongan. Ada yang bilang sama saya, itu Bu, mentang-mentang kaya, sombong banget. Jangankan orang kaya, miskin sombong aja banyak. Bener gak? Orang kaya mah sombong biasa, namanya juga orang kaya. Miskin sombong aja banyak, bener gak? Ya, jadi manusia itu mau kaya mau miskin, kita semua punya bakat sombong. Tapi Alkitab bilang Tuhan menentang orang yang sombong. Gak usah sombong-sombong lah. Kita semua ini sama kok, ya. Mau kaya mau miskin nanti mati, ya, kembali jadi tanah. Kita semua sama, tercipta dari tanah. Tapi kalau hidupmu terlalu banyak masalah, jangan-jangan nggak dicipta dari tanah sengketa. Harus didoakan pelepasan ini. Ya. Jadi saudara, kita berdoa ya, nggak usah sombong. Kadang-kadang karena kesombongan banyak orang menyiksa diri, ya. Ingat loh, Alkitab hukum fisika bilang tekanan itu berbanding lurus sama gaya. Hidup itu murah, yang mahal itu apa? Gaya. Tapi ingat, hukum fisika bilang tekanan berbanding lurus dengan gaya. Artinya semakin banyak gayamu, semakin banyak tekananmu. Jadi bilang kanan kiri, nggak usah banyak gaya, biar tidak banyak tekanan. Benar nggak? Ya, itu hukum fisika yang alkitabiah. Tekanan berbanding lurus sama gaya. Makin banyak gaya, makin banyak tekanan. Jadi tidak usah banyak gaya. Hidup biasa aja, amin. Saudara tahu orang yang berbuat dosa itu nggak mungkin bahagia hidupnya. Hampa. Ya, pada akhirnya apa yang kita temukan? Ya, nggak ada apa-apa, ternyata cuman kehancuran. Karena iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Akhirnya pada ujungnya apa? Pengen mati. Ya, pengen bunuh diri. Ada yang sudah pernah mengalami itu? Ya, banyak pasti ya. Bener, kita dapat kehampaan, gak dapat apa-apa. Saya gak dapat kasih sayang, lalu pengen mati, bunuh diri. Saat itu saya bertanya, Tuhan, Engkau tuh kurang kerjaan banget sih ciptakan saya ke dunia. Ngapain lu ciptakan saya cuma untuk mati, bunuh diri? Apalagi saya gak kenal Tuhan. Ya, saudara, yang kita butuhkan tuh bukan agama sebenarnya, tapi Tuhan yang benar. Karena tidak ada satupun agama yang bisa menyelamatkan orang, termasuk agama Kristen. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa yang kita butuhkan? Tuhan yang benar. Dan Yesus adalah Tuhan yang benar buat setiap kita umat manusia. Akhirnya saudara, saya mau bunuh diri, saya cerita sama teman saya, dia bilang ini gitu dunia hancur, makin hancur, pengen mati, bunuh diri. Lalu saya mulai bertanya, Tuhan, saya tahu Tuhan itu ada dan cuma satu. Agama boleh ada 5 atau 10, tapi Tuhan yang benar pun cuma satu. Saya pengen ketemu Tuhan yang benar itu sebelum saya mati. Saya tahu kalau saya bunuh diri, Tuhan pasti puas ya, seneng ya, saya masuk neraka. Kan kurang kerjaan banget kan. Kalau kita pikir-pikir, ngapain sih Tuhan ciptakan kita, lalu kita berdosa lalu masuk neraka kan. Saya tanpa pemahaman yang benar, saya stres, bukan cuma keluarga yang saya salahin, Tuhan juga saya marahin. Ya, itu orang stres tingkat tinggi saudara. Lalu saya pengen mati, bunuh diri, saya udah tulis surat sama orang tua saya minta maaf, tapi mami saya ada banyak dosa gini-gini, saya pengen mati, kalau saya mati tolong ampuni dosa-dosa saya. Malam itu saya bilang, Tuhan sebelum saya mati, saya pengen ketemu Tuhan yang benar. Lalu malam itu saya dilawat Roh Kudus, singkat cerita aja,
Ya, saya dilawat Roh Kudus, saya bertobat, ya saya nangis malam itu hampir 1 jam, cuman menangis pertobatan minta ampun. Akhirnya saya cari gereja. Saya cari gereja, saudara, ya pelan-pelan saya cari gereja nyanyi-nyanyi karena saya suka nyanyi. Saya cari gereja nyanyi-nyanyi, saya masuk ke satu gereja, ya asyirnya itu begini, shalom. Belok kanan, belok kiri, duduk. Saya tuh pikir ini asyir apa tukang parkir. Ya, jadi tolong ya di sini ya, yang asyir, Anda itu harus sigap melihat orang datang disambut, apalagi orang baru, benar nggak? Saya datang duduk diam pulang. Tolong kalau yang nggak bisa senyum jangan jadi asyir. Muka-mukanya tampaknya sangar begitu ya. Mending Anda jadi pembawa kolektan saja. Jadi cocok itu. Karena wajah Anda mengintimidasi. Ya benar nggak saudara ya? Jangan sampai gini, orang tuh datang dari rumah kadang bawa masalah kan, ketemu hasil yang diurapi Tuhan, senyumnya itu ya shalom ibu, shalom bapak, orang masih di depan rontok udah masalahnya. Tapi kalau ketemu hasil yang tidak diurapi Tuhan, apalagi nggak bisa senyum, dia datang orang nggak ada masalah, lihat mukanya bermasalah. Benar nggak saudara? Kalau nggak bisa senyum, jadi tukang membawa kolektor. Karena Anda punya roh mengintimidasi. Nah, jadi apa gini orang mau kasih $50. Iya Pak, saya tunggu. Ya, saya datang di gereja itu, saya datang duduk dia pulang nggak dapat apa-apa. Saya minggu depannya saya cari gereja lain lalu saya keliling-keliling nggak dapat tuh gereja. Masih dari jauh orangnya udah senyum. Begitu dekat saya, dia gini, shalom, orang baru ya. Saya langsung gini, kok tahu? Dia bilang, ya tahu lah, saya baru kali ini lihat muka Anda. Loh itu hasil itu. Jadi setiap orang berfungsi di dalam gereja sesuai karunia. Kalau bukan karunianya, pincang itu gereja. Masa kepala pengen jadi kaki? Lu mau jalan pakai kepala? Ya. Ada juga kaki pengen jadi kepala, masa mikir pakai dengkul? Bener nggak? Ya, harus berfungsi sesuai karunia. Akhirnya saya bilang, saya ini dari Muslim, tapi saya pengen kenal Tuhan Yesus. Duduk di sini ya, duduk di sini, jangan pindah-pindah. Tapi selesai saya jadi asyir, saya temenin ya, duduk di sini. Saya mau ke toilet, dikawal sama dia. Karena apa? Dia takut saya hilang. Karena dia tahu 1 jiwa bertobat, seisi sorga bersorak. Bagaimana Anda bisa membuat sorga bersorak? Selamatkan jiwa yang di luar sana. Nanti siang saya berharap semuanya ikut seminar ya, tentang bagaimana kita menunaikan amanat agung. Gereja yang sudah tidak berbicara tentang amanat agung itu gereja yang mati. Anda harus keluar saudara, karena Anda diselamatkan bukan untuk Anda nikmati sendiri. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan banyak orang, amin. Karena tidak ada satupun yang akan terima mahkota selain engkau bawa jiwa. Itu aja saudara, nanti kita akan banyak bicara. Akhirnya saudara, saya bilang saya orang Muslim, saya pulang dikasih Alkitab saudara. Nanti baca ya di rumah. Kalau mau tanya-tanya apa-apa, nanti jam 2 siang itu kita setiap hari ada doa syafaat di sini. Kalau mau tanya-tanya soal Alkitab, nanti datang tanya kita jawab. Saya datang saudara, lapar dan haus akan Tuhan. Saya baca Alkitab 1 hari 6 sampai 7 jam. Saya yakin itu orang Kristen tidak mengalami. Ya, bagaimana mungkin membaca saja engkau sulit? Yang baca Alkitab tiap hari, ya. 1 ayat saja saudara baca. Lakukan 1 ayat itu 1 hari. Susah nggak? Ya, bacanya nggak susah, lakukannya susah. Susahnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, lakukannya susah. Misalnya mengucap syukur dalam segala hal. 1 ayat ini tiap hari mengucap syukur. Ketemu orang udah bikin jengkel, mengucap syukur. Lu melakukan firman tuh kayak begitu. Ya, ketemu lagi orang, dengar, kamu tahu nggak? Itu orang cerita kamu mengucap syukur. Menjadi Kristen itu melatih diri, melakukan firman itu tidak semudah yang Anda bilang-bilang itu. Makanya saya itu kadang dengar orang Kristen itu terlalu alay.
Saya setiap hari 10 pasal saya lahap. Dalam hati lahap. Yang dilakukan berapa? Ya, baca satu aja, lakukan satu, ya. Bersukacitalah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Allahmu. Satu hari sukacita, gampang apa susah? Ya, lihat muka teman aja udah dongkol. Bener nggak? Bagaimana bersukacita lihat muka suami kadang pengen marah. Ya, itu loh saudara, hati-hati. Jangan sampai setan lebih rohani dari kita. Bener nggak? Di dalam Yakobus dikatakan begini. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja, setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau imanmu cuma iman percaya, berarti sama levelnya sama? Sama siapa? Ngomong setannya biasa aja, nggak usah sambil liatin saya. Bertobat nih orang, setan. Saya baptis ulang loh. Saya rendam 15 menit. Begitu buka mata langsung dimabakkan. Saudara, ya kalau kita bilang kalau engkau cuma percaya, setan juga percaya. Apa yang membedakan kita sama setan? Sama-sama percaya loh. Kita mau melakukan kehendak Tuhan, setan tidak akan pernah mungkin melakukan kehendak Tuhan. Jadi kalau engkau cuma punya iman percaya sama Tuhan, tapi engkau tidak melakukan firman Tuhan, berarti sama dengan setan. Mana kanan kiri lurus setan? Ya, tapi saya senang di sini loh. Udah di setan-setanan kan. Nggak usah tepuk tangan. Yang penting bertobat. Benar nggak? Amin. Ya, jangan sampai satu kali ada pendeta lewat di kuburan, saudara. Saking ketakutannya tuh pendeta, dia tegang kan, pendeta juga manusia. Ini ayat selalu dipakai oleh hamba Tuhan untuk berlindung di balik kelemahannya. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau lagi. Ya, dia jalan di kuburan, saudara, ambil ketakutan, tiba-tiba ada kuntilanak muncul dari balik pohon. Karena kaget, pendetanya teriak, setan! Setannya bingung kenapa pendeta takut teriak setan. Jadi setannya ngeliatin pendetanya sambil ngomong ini, darah Yesus. Berarti lebih rohani siapa? Nah, ini pendeta mungkin di rumah kalau lihat istri setan, lihat anak setan, terbiasa ngomong setan. Jadi waktu dia setan, harusnya pendeta kan kalau takut ngomongnya apa? Darah Yesus, ya, benar nggak? Kalau lagi apa? Darah Yesus. Masa takut setan? Jadi setan ini darah Yesus. Itu pernah terjadi, saudara, di satu gereja lagi ada perayaan. Saya datang lebih awal. Ada worship leadernya, ibu-ibu dua lagi nata-nata kue. Tiba-tiba kuenya jatuh, latah. Kuenya jatuh, setan yang monyong. Saya jauhin ibunya, Bu. Ibu tadi waktu jatuh latah ngomong setan. Setan yang lihat ibu ngomong ini, darah Yesus. Anda di gereja mau rohani kayak apa? Di luar sana setan lihat hidupmu. Kitab Ibrani berkata di sekeliling kita tuh banyak saksi. Bukan hanya mata Tuhan yang melihat hidupmu, tapi setan juga mengawasi engkau. Kita nggak bisa lihat setan, tapi setan bisa lihat kita. Jadi mau hebat-hebat di sini nyanyi ya, bangkit, serukan nama Yesus. Di luar sana, monyong setan. Setan yang ngomong itu teman kita juga. Gak apa-apa, dia ke gereja terus biarin aja. Teman kita seperguruan. Apa itu hidup Kristen? Apa itu ibadah yang sejati waktu engkau keluar dari pintu gereja? Bagaimana hidupmu di luar sana? Walaupun gak ada yang lihat, tapi mata Tuhan melihat. Jangan bikin malu setan, jangan bikin malu Tuhan di hadapan setan, tapi bikin malu setan di hadapan Tuhan. Amin. Ingat gak peristiwa Ayub? Dia bilang, setannya bilang, Tuhan,
Ya, Tuhan tanya, dari mana kamu, Tan? Dari keliling-keliling dunia. Jadi setan itu kerjaannya keliling-keliling dunia. Ngapain? Ya, melihat-lihat anak manusia. Siapa tahu ada yang bisa dicobai. Terus Tuhan tanya, kamu udah lihat Ayub? Udah Tuhan. Setia kan? Hidup kudus kan? Tidak bercela. Setannya ngomong, iya karena engkau lindungi semua kekayaannya. Coba kasih saya jamah. Berarti kan setan itu melihat hidup kita kan? Jadi jangan cuma jadi Kristen di gereja. Engkau pulang bagaimana kehidupanmu di luar sana, itulah kekristenan. Ini saya sampai jam berapa? Lanjut ya. Hari ini pokoknya kita habis-habisan ya. Mungkin saya sudah ke Hong Kong. Yang Anda puas, saya lemes. Jadi kita siapin makanan. Orang itu yang hamba Tuhan datang jauh-jauh, datang dikasih roti atau apa ya, tolong gitu ya. Ibu, ini ada roti ya sebelum ibu bertempur. Ya, harus ada pasangan ya kan? Ini terlalu berani. Ya. Iya saudara, pokoknya saya juga mau lah memberkati ya, biar pas saya ada di sini. Lalu saudara, sampai di mana tadi? Dia setan itu, ya dia berjalan berkeliling lihat hidup kita. Jadi kalau engkau rohani di gereja, saya pernah konseling ada 2 orang suami istri di Jakarta, ya wakil gembala di satu gereja, berantem cakar-cakaran. Ya, istrinya biru-biru digebukin, suaminya pipinya ini ada bekas cakaran semua. Saya tanya, Pak itu pipi kenapa? Dicakar istri saya. Karena istrinya setiap bulan tuh pedicure. Jadi buat nyakar suami. Saya bilang sama mereka gini, Bapak Ibu waktu kalian berantem, tahu nggak? Selain Tuhan yang melihat, setan juga melihat hidupmu. Jadi engkau tuh bikin malu Tuhan di hadapan setan. Ya. Setan bilang, Tuhan wakil gembalamu tuh ya, berantem tuh lihat pukul-pukulan. Makanya saya bilang orang itu yang hebat-hebat bahasa roh, jangan cuma di gereja sih. Waktu di rumah mau berantem, pakailah itu bahasa roh. Benar nggak? Mau berantem sama suami, memang kamu suami irilah labasya. Itu dahsyat itu. Jangan cuma di gereja udah sampai langit ketujuh, sampai malaikat juga keriting dengannya. Ya di rumah tuh dipraktekkan itu iman. Amin ibu-ibu, kata bapak. Ya, jadi kita ini jangan cuma jadi Kristen teori ya. Kenapa? Karena setan lihat hidupmu. Gerak-gerikmu tuh setan lihat. Ini sudah sampai di tadi ya, ini luar biasa ya. Jikalau orang mengasihi dunia dan ada ya, coba tolong ayat yang tadi, yang ayat 16 saudara ya, kesombongan itu tadi ya, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Akhirnya saya terima Yesus, saya mulai bertumbuh dalam iman. Saudara, kekristenan itu bicara tentang engkau mengenal Tuhan, engkau jadi murid Kristus, lalu hidupmu berubah. Ya, mau sehebat apapun karuniamu, sorry ya, kalau karaktermu tidak berubah, ya nggak usah ngomong. Ya, mau lu pendeta, gembala, 50.000, 10.000, ya kalau karaktermu nggak berubah, percuma. Yang paling tahu kita ini berubah atau tidak orang terdekat kita. Saya selalu tanya sama suami saya ini udah berubah apa belum? Karena dia mengenal saya, hampir 20 tahun kami menikah. Dia yang tahu bagaimana karakter saya, benar nggak saudara? Nggak ada orang lain yang lebih, saya bisa hebat di mimbar, tapi kan karakter saya di rumah siapa yang tahu? Ya suami saya kan. Makanya saya selalu bilang pernikahan itu adalah menggenapi rencana Tuhan. Kita dibentuk, ya kalau ada orang bilang, saya selalu bilang ini, jangan pernah membangun pernikahan di atas dasar cinta. Cinta itu prayer. Bener gak? Makanya ada pepatah yang bilang makan tuh cinta. Ya, karakter
itu dibentuk membangun pernikahan itu di atas dasar kasih. Karena cinta itu cenderung menuntut. Kalau yang dituntut sudah habis, maka cinta pun habis. Ada uang abang di saya. Tidak ada uang abang di Kok hafal semua? Semangat lagi, tendang. Tobat. Ya, tapi kalau kasih itu lebih cenderung memberi, berkorban tanpa berharap kembali. Ini yang harus kita punya dalam pernikahan. Cari orang cocok di dunia ini. Kalau ada orang saya ketemu belum menikah ya, belum Bu. Kenapa? Belum ketemu yang cocok. Saya kasih selamat tidak menikah seumur hidup. Cari orang yang cocok ada nggak? Ya, nggak ada yang cocok di dunia ini, saudara. Ya, saya itu ketemu suami saya orang Solo, saya Solo. Jadi saudara bisa bayangkan perbedaan kami. Orang Solo itu kalau ngomong pelan, nadanya pelan, rendah, banyak berhentinya. Nyaris tak terdengar. Orang Sulawesi kalau ngomong nadanya tinggi, nggak bisa berhenti, non-rem. Ya, nadanya tinggi, ngomong terus. Jadi pertama kami menikah, kita nih ketemunya di gereja loh. Itu tempat yang sangat kudus dan sakral untuk berjumpa dengan pasangan, bener nggak? Kan bagus ditanya, nikah dulu ketemu di mana Pak Bu? Di gereja. Wow banget kan? Daripada ketemu di mana? Di stasiun kereta. Ini agak gimana gitu. Lalu ketemu di mana? Di angkot, ya di bus, kayaknya agak gimana. Ya udah, saya pikir dulu gini. Yes, menikah sama orang gereja, pelayan Tuhan, pasti kita punya pernikahan wow dan luar biasa. Pertama kali kita menikah, mulai tinggal bareng, tidur bareng, ya, saudara, ya, benar ya. Jadi saya pikir dulu, wow, luar biasa ya. Ternyata masalah nomor satu di dalam sebuah hubungan itu adalah komunikasi. Begitu komunikasi rusak, maka hubungan itu rusak. Makanya harus ada komunikasi, apalagi suami istri. Kita tidur bareng, mulai tinggal sama-sama. Saya panggil suami saya itu Jo, artinya bojo. Jadi tidak ada yang boleh memanggil dia Jo selain saya. Apa huha-huha. Ya, begitu menikah saya panggil dia Jo, kan Jo, gitu ya. Jo, itu mau anu. Dia datang, Bo Yuni ngomongin pelan-pelan kok. Aku kaget. Orang Solo itu kalau kaget permisi, saudara. Marah permisi, bener ya. Suami saya itu kalau marah, say, aku boleh marah. Itu kan sama dengan ini, permisi, saya mau marah. Jadi saya ngomong, marah aja, nggak usah permisi. Ya, jadi kami pertama kali menikah begitu. Jo, itu anu. Boyun, ojo nesu. Saya bilang, aku nih nggak nesu loh. Tapi nadamu itu nesu. Kayak pengen yo, aku bener-bener nesu saya ini. Ya, saya disuruh gini, non Boyun ngomongin pelan-pelan kok. Kau itu kudu belajar ngomong Jawa. Saya bilang, ya nggak bisa, orang saya lahir puluhan tahun di Sulawesi, emang adanya ngomongnya udah begini. Ojo ngomong ora iso. Ngomong iso. Ora iso. Saya balik sama dia ngomong, coba kamu ngomong kayak orang Sulawesi, bisa nggak? Dia ngomong, ya ora iso. Ya sama berarti ora iso. Ya, bener saudara, besok saya ngomong lagi gitu. Dia ngomong, nek kowe ngomongin nadane tinggi ngologi, aku iso kena serangan jantung. Pokoknya aku kena serangan jantung mati piye. Saya ngomong, ya saya jadi janda lah. Terus itu nanti ngomong lagi, mau kowe gini ngomongin
koyo wong Solo kuwi lho. Kurangi siti. Ora usah dhuwur-dhuwur. Ya saya bilang nggak bisa. Setiap hari sampai saya bilang, kamu itu kan nikah sama Debbie Basir, bukan Sri Rezeki. Kalau gitu kamu kawin aja sama Sri Rezeki. Bener nggak? Tapi saking saya jengkelnya saudara, saya ingin tunggu ya besok pagi saya balas dendam. Saya besok pagi jadi Sri Rezeki. Dia kapok. Dan saya bangun dia pagi-pagi, Mas. Saya bangunin dia, Mas, pripun? Panjenengan alam dahar saiki papi. Wes kula cepak kita. Dia bangun gini. Ngopo non? Dia kaget, ini Sri Rezeki dari mana? Ya, saya bilang, monggo Mas. Dia bilang, non biasa wae. Saya bilang, boten napa-napa. Saudara tahu satu hari dari pagi sampai malam saya ngomong begitu. Ayo Mas, kenapa begini? Ya, terus apakah kita jadi cocok? Yang ada, saya mau sinting, dia mau gila. Sampai udah mau tidur malam, dia bilang wes selesai. Boten apa-apa. Akhirnya dia nyanyi sama saya ngomong gini, benar ku mencintaimu tapi tak begini. Akhirnya saya tanya, jadi sekarang mau nikah sama Debbie Basir atau Sri Rezeki? Sama Debbie Basir aja. Saudara, sampai hari ini kita berdua ini nggak cocok. Bener, omong kosong. Kalau ada orang bilang dia suami istri itu cocok, bohong. Apa yang bisa mencocokkan kita cuma satu, firman Tuhan. Waktu istri tunduk kepada firman, suami tunduk kepada firman, jadi cocok. Ada orang lahir saudara, dia kembar siam, badannya satu, kepalanya dua. Mamanya ditanya waktu besarkan mereka ada kendala, waktu masih kecil tidak ada kendala. Tapi ketika mulai dewasa ada kendala. Kenapa? Kepala yang satu pengen pakai baju merah, kepala yang satu pengen pakai baju biru. Berantem gigit-gigitan. Satu jantung, satu hati, satu badan, satu DNA, satu kandungan. Tapi karena punya dua kepala, dia punya dua otak, jadi bisa beda. Itu yang satu hati satu jantung, bisa berantem. Apalagi suami istri, datang dari kandungan yang berbeda, DNA-nya berbeda, jantungnya berbeda, hatinya berbeda, latar belakang budaya berbeda. Bisa berantem nggak? Bisa. Semangat sekali. Hobi ya. Ya. Kenapa saudara? Ya sampai detik ini kita nggak cocok. Tapi saya puji Tuhan. Kenapa saya cari orang yang juga sudah di dalam Tuhan? Ya saya tunduk pada firman, dia tunduk pada firman. Kita punya komitmen, berantem nggak lebih dari 5 menit. Susah nggak? Awal-awalnya susah. Tetapi setelah kami melakukan, puji Tuhan loh. Sampai kadang kita tuh saling ngomong, kita udah lama nggak berantem ya? Berantem yuk. Benar saudara, ketika kita bisa menundukkan diri kepada firman, itu luar biasa. Saudara, Alkitab bilang ketika satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Satu orang bertobat loh, bukan satu orang jadi Kristen. Karena Kristen tanpa pertobatan tidak akan berdampak apa-apa. Makanya saya itu nggak tertarik suruh-suruh orang paksa dia masuk Kristen. Ya, karena bukan Kristennya, tapi orang ini berjumpa nggak dengan Tuhan secara pribadi. Waktu kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka kita akan mengalami perubahan dalam hidup ini. Saudara masih siap sampai sore kan? Siap. Saya ini dari jauh-jauh dari Indonesia. Ya, saya nggak pulang. Saudara kalau sampai pulang kebangetan. Ya, jadi sampai sore nanti saya akan lanjutkan nanti sore. Bagaimana saya akhirnya tinggalkan keluarga dengan air mata. Papi saya bilang kamu keluar dari rumah ini jangan bawa ijazah.
Kalau di sini ada yang datang bekerja dari Indonesia, jangan pikir hidupmu itu yang terlalu berat. Saya sudah pernah melewati, Anda bekerja digaji kan, saya enggak. Cuma untuk numpang makan. Saya keluar dari rumah tidak bawa ijazah, nggak bawa apa-apa. Papi saya bilang, saya mau lihat kamu keluar dari rumah nggak bawa ijazah. Yesus kasih makan kamu bagaimana? Saya mau lihat Yesus mau sanggup kasih makan kamu. Tapi saya cuma percaya, saya ikuti Tuhan yang dahsyat. Amin. Kalau Anda bekerja dibayar, saya bekerja tidak dibayar. Cuci baju, nyapu, nyetrika, masak, tidak dapat bayaran. Cuma numpang makan. Lanjutkan nanti sore. Kita ya, jadi biar kita break dulu karena di sini masih ada sesi. Saudara, menjadi Kristen itu, ya, yuk kita sungguh-sungguh. Yesus bilang, engkau harus diubahkan. Apa itu menjadi Kristen? Hidupmu dipindah dari dalam gelap masuk ke dalam terang yang ajaib. Karena saya punya suami ini pemain piano, Pak. Jadi ya biar dia aja yang maju, yang lain tidak usah maju. Ya, saya pengen kita sama-sama cari Tuhan, saudara. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan tanpa perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi sia-sia. Saya berdoa biar kita hari ini datang, ya, kita mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kita mau sembah Tuhan, kita mau minta perkenanan Tuhan untuk merubah hidup kita menjadi seperti yang Dia mau, bukan seperti yang kita mau. Jangan tangisi terus masa lalumu. Kenapa? Tuhan nggak sanggup mengubah masa lalu, karena itu sudah terjadi. Tapi Dia sanggup mengubah masa depan menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Seperti Abraham waktu ada di Sodom dan Gomora, ya, Tuhan bilang sama Abraham bahwa kota ini akan dihancurkan, tapi dia masih mencari, adakah orang-orang benar yang bisa dia pertahankan. Lalu Abraham bilang, Tuhan, kalau ada, ya, orang benar di atas, dicari sampai akhirnya 10 orang. Tidak ditemukan di atas kota itu ada orang benar yang mau berdoa buat kota itu. Saya berdoa biar kita hari ini menjadi orang yang diperhitungkan atas kota ini. Orang-orang yang berjalan dalam kekudusan, yang mau berkata, Tuhan, bela kota ini karena kami ada di sini. Selamatkan kota ini, Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau sembah Tuhan, saudara. Buka hati. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama. Karena kami tahu bukan dengan barang yang fana Engkau sudah bayar lunas hidup kami, tapi dengan darah yang mahal. Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini hari ini. Kami berdoa biar urapan-Mu menjamah setiap hati kami. Kami butuh Tuhan. Kami tidak ingin sia-siakan waktu ini tanpa berjumpa dengan hadirat-Mu, Bapa. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Sikatakarlah ya. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini, saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.